Ya, kembali lagi bersama kami, para pengangguran yang tetap ya biasa. Nama saya Dewa dan ada rekan saya. Dan nama saya Firly. Jadi untuk obrolan kali ini lagi gabut dan hampir habis topik. Baru 2 kali juga nggak apa-apa lah ya. Habis, hampir habis topik. Jadi tema kali ini yang akan kita bahas adalah begadang itu adalah hal yang diharuskan. Terus di sini juga kita kedatangan teman kita, ada orang tua ya, dua-duanya orang tua modelnya. Ya, dua-duanya sangat tua anjir. Berempat kan biasanya bertiga, sekarang berempat biar lebih. Soalnya ya tim acehnya di dia soalnya. Terus sebelum melanjutkan biar lebih enak perkenalkan diri dulu. Dari mana lah bebas. Panji sok Panji. Panggilan nama sama panggilan Pekerjaan juga boleh lah. ya. Nama Panji, pekerjaan ya buruh pabrik lah ya, bisa dikatakan. Mayday ya. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum guys. Nama saya Kevin. Biasa dipanggil Kevin. Oh Kevin aja. Kevin nu di SpongeBob-nya. Ya. Icat kepancing nih goblok. Goblok. Biasa tarik aja mulai. Oh iya, belum panas. Jadi di tema kali ini tentang begadang ya. Banyak sih orang-orang yang suka begadang. Ya banyak juga yang cepat mati gara-gara gadang, tapi kami tidak peduli. Ya gimana ya kalau ngomongin gadang? Ya kalau ngomongin gadang gimana ya? Kalau menurut saya gadang adalah suatu aktivitas yang sedikit tidak berguna. Tapi banyak juga ya ada manfaatnya lah kalau begadang. Itu menurut saya. Mungkin menurut teman-teman gimana itu? Tentang begadang gitu. Mas Kevin gimana? Gadang Mas Kevin? Kalau saya pribadi sih, saya yang Indo pisan bijak gitu soalnya. Jadi kalau kata orang ya, begadang tuh tergantung sudut pandang orang dulu menilai begadang itu baik atau enggak ya sebenarnya. Meskipun secara medis dikatakan ya kurang baik lah ya. Tapi basically kan teman-teman sendiri juga kayak yang udah pada kerja, beberapa juga pendengar juga, kita sebutlah pendengar setia ini orang awam. Kan obrolan awam. Iya, singkatannya Ini teh yang mendengarkannya orang awam. Boleh. Kayak misalkan pekerja diharuskan harus begadang kan karena produksi harus tetap jalan. Terus kayak teman-teman juga yang di instansi kepolisian atau di TNI mungkin mereka harus jaga juga gitu untuk keamanan gitu. Ya apalagi rumah sakit gitu, teman-teman yang perawat juga medis gitu kan. Sebenarnya itu juga ada manfaatnya juga gitu untuk sesama gitu, apalagi termasuk ngeronda juga di warga ya, misalnya di Paunan. Ya bisa lah gitu contohnya gitu. KTP boleh ke Paunan. Paunan siapa? Ya orang-orang nggak tahu, kita doang yang tahu bangsa. Kenapa bahas Paunan aja? Goblok. Ya Terus kalau buruknya sih banyak lah ya. Mungkin kayak kita kan kalau kata medis sendiri begadang itu ada saat-saat misalnya organ tubuh kita yang detox gitu ya, pada saat kita istirahat malam gitu, itu untuk perbaikan itu juga gitu kesehatan kita ya, kurang lebih seperti itu lah mungkin. Gimana nih kalau gadang? Gadang. Apalagi kan Anda mantan mahasiswa yang banyak gadang-gadang terus. Tidak membuahkan hasil. Sudah menjadi budaya. Oh iya. Tapi budaya itu yang baik-baik bang. Saat mana ada budaya gadang ini mati loh. Ya gadang itu intinya terjaga di waktu malam kita istirahat lah ya. Ya tergantung apapun itu aktivitasnya. Yang namanya begadang pasti menyita waktu istirahat malam kita. Mungkin ya kayak tadi kata Kevin, untuk yang pekerja yang harus diharuskan shift malam, terus yang berjaga ya itu mau nggak mau harus begadang.
Dan itu juga sama menjadi kewajiban juga kan, mau nggak mau harus dilakuin ya, meskipun kita tahu itu ada resikonya ya. Iya. Contohnya kayak ada masuk angin mungkin lebih ininya. Tapi mau nggak mau kita harus ngerjain karena ya tanggung jawab itu sendiri, apalagi punya anak, istri gitu kan, atau punya wanita yang harus dibayar ya kan. Belum kita mau curhat. Wanita yang harus dijajanin gitu ya kan Om. Harus gadang ya. Jadi mencari uang dengan gadang adalah hal yang positif. Ya bisa ditarik seperti itulah ya. Cari uang sih cari uang, tapi nanti angin duduk bangsat mati. Uang sih uang. Tapi kan nanti dipijit. Oh, dunia malam. Ini pijit stasiun kan. Stasiun Chat sekarang udah teknologi udah maju lah. micet dibegal lah jadi jalan bang. Agak ngeri sih kalau micet gitu. Nah, buat teman-teman sendiri yang kayak Dewa kayak Firly ini gimana menurut pandangan kalian tentang ini? Gadang. Ya, Oh, udah ya. Orang tadi udah pilih Oh, tinggal orang. paling. Kalau menurut saya, kalau menurut orang kurang lebih kayak Manuk sama Kevin juga sih, kurang lebih seperti itu. Cuman ada benar sih kata Kevin gitu, ada beberapa aspek yang mengharuskan kita begadang. Kayak tadi instansi, terus apalagi rumah sakit kan yang harus benar-benar 24 jam di sip-sip, makanya di sip-sip gitu. Terus produksian di pabrik juga. Cuman kurang lebih pro begadang sih gitu ya. Cuman begadang juga ada beberapa bidang yang membuat laki-laki teh suka dalam malam hari. Apa itu? Contoh tadi yang PL tadi. Kenapa PL disebutin bang? Hiburan malam. Nggak pernah. Begadang itu juga. Itu sih kurang lebih. Kan siang-siang ada. Ya? Siang-siang juga kan ada. Ada gitu? Ada cuy. Yang tersembunyi. Oh, Ya makanya orang nggak tahu juga kan tersembunyi. hanya Dewa yang tahu. Orang kan nggak tahu jadi makanya tersembunyi. Siang-siang. Ya cari aja lah di Bandung, kalau ke Jakarta banyak lah. Gitu. Kalau nggak takut digerebek. Kalau nggak takut digerebek sama fans Madrid. Iya. Kenapa malah jadi bahas PL goblok? Tapi kalau orang sih agak sedikit tidak pro ya dengan gadang. Kenapa tuh? Ya anjing. Misalnya kan udah tahu gadang nggak bener, Cok. Iya. Tapi kita tetap gadang gitu loh. Iya. Kan ya gimana ya kalau misalnya kita gadang kan pertama pulang dari tongkrongan ke misalnya kita gadang di rumah teman misalnya. Terus pulang kan resiko karena begadang misalnya kita pulang jam 4 atau jam 3 malam lah. Di jalan itu resiko dibegal, Cok. Iya. Terus angin duduk sudah jelas lah mungkin ya. Sekarang nggak kerasa sih, mungkin 10 tahun ke depan mungkin akan kerasa. Karena gadang itu jadi akan jadi apa sih? Angin duduk lah gitu. Ya, jadi kualitas kesehatan menurun lah. Kualitas kesehatan. Sakit punggung. Serius yo anjing kalau gadang terlalu sakit lama duduk sampai lama duduk, anjing ngobrolnya tinggal jelas. Kadang-kadang kan kita ngobrolin apa ya kalau gadang? Misalnya kita ngobrolin apa sih kalau gadang? Orang-orang umum aja misalnya kalau gadang tuh ngomongin apa ya kira-kira? Biasanya kalau anak muda itu kalau nongkrong Lacir. cewek ya kan, bahas cewek, tapi nggak mungkin juga sih, hampir kan begadang di tongkrongan hampir ya seminggu bisa dikatakan 4 kali gitu kan, 3 kali itu bahas apa gitu ya, pasti kan selain cewek gitu kan, pasti ada lagi kan, kayak misalkan masa lalu mungkin masa lalu contohnya, terus gibah biasanya teman yang nggak ikut begadang biasanya Itu paling seru sih. Itu paling seru. Nah jadi untuk teman-teman yang gadang, misalnya Anda di tongkrongan gitu misalnya begadang ber7 orang misalnya, terus Anda tuh ngomongin orang ke-8 yang nggak hadir. Anda harus tahu juga pas Anda tidak hadir pasti Anda yang dibicarakan. Iya. Serius ya. Emang gitu kan sirkulasi di tongkrongan kita kan gitu. Misalnya si Panji, kita ngomong ke si Panji. Nah Kevin, kita ngomongin ke Kevin gitu.
Makanya kalau begadang cuma berdua tuh sepi banget. Itu anjing. Tapi mendingan ngomongin batu daripada ngomongin sorangan. Karena mau ngomongin sorangan kan sombong tuh. Enggak. Ya nggak gitu juga anjing, konsepnya gabut anjing. Enggak ngapain ngomongin diri sendiri Ya kan. maksudnya Iya, lagi berempat lah misalnya. Aing tuh masuk PS gini-gini kan ngomongin sorangan. Iya, iya. Sombong eta. Jadi lebih baik ngobrolin orang lain. Tolong. Ngomongin orang lain. Aduh. Tapi misalnya di pekerjaan gitu misalnya Ji. Ya. Itu di pekerjaan kan Anda sebagai buruh pabrik misalnya. Itu ngapain aja misalnya? Gadang gitu. Ya karena kayak saya mah di bidang produksi ya. Jadi ya begadang kalau di shift malam itu biasanya kan mulai jam 11 pulang jam 7 pagi itu. Ya ketika produksi jalan produksi itu ya pantau terus produksi, khususnya sebagai teknisi ya. Biasanya cuma mantau aja. Cuma kalau misalnya ada trouble atau apa ya tetap kita standby lah sesuai porsinya masing-masing, sesuai jabatannya di di shift itu gitu. Kalau di pekerjaan sih kayak gitu. Jadi kan ini kita ngedatangin 2 orang yang kerja. Ya kerja kan ya, Kevin sama si Panji kan kerja ya. Kan kita berdua pengangguran, anjing gak ada kerjaan. Sumpah coy, anjing jadi beban keluarga lo anjing. Serius anjing. Orang lain sudah mengadu nasib jam 1 malam, kita kan malah ngobrolin orang lain, gak jelas, kedinginan, lapar. Oh iya, kalau kadang bukan hanya ini, Cok. Bukan cuma dibegal, angin duduk. Itu kadang tuh ada itu, Cok, sakit emah anjing. Ya bisa. Gak makan anjing biasanya Biasa kalau telat kadang. makan itu kan. Tapi ada yang begal siang-siang hari. Ada aja. Itu lebih ke goblok sih sebenarnya. Enggak, yang di dalam gedung. Wah. Wah. Yang begalnya keren. Itu bukan begal anjing, pencuri. Lebih ke pencuri. Tikus Itu anjing. lebih ke apa ya? Kalau kemarin sempat diganti nama itu. Apa? Menjadi apa ya? Yang harusnya ada tornya itu jadi ganti sama apa tuh? Aku lupa tuh. Tor. Iya, kan harusnya dari koruptor itu jadi apa itu kan sempat ya. Tikus jadi tikus biasanya. Jadi Jadi tikus anjing. tikus binatang anjing. Emang binatang, itu kan binatang anjing yang korupsi DPR itu. Nah, Anda kalau korupsi jangan di DPR, berani tidak sok di jalan korupsi. Tapi rata-rata bukan hanya di DPR aja yang korupsi. Ya sih di mana saja ya. Bukan hanya di situ gitu. Kampus kita anjing. Bukan hanya itu juga. Waduh. Bahkan Wow. di circle kita di mana kita main juga masih ada. Walaupun nominalnya dikit kan. Iya, tapi kan tetap saja kategorinya kan mencuri. Duit enip gitu. Wow. Tut. Oh my goodness. Jelasin satu. Mulai tidak jelas nampaknya obrolan ini. Tapi kadang sih sebenarnya agak lumayan bermanfaat sih sebenarnya. Sesuai ini sih kalau kata orang sesuai Sesuai kondisi ini. dengan kondisi. Soalnya kan kita kalau misalnya gadang kan kadang-kadang nggak tahu kenapa. Jadi si kinerja otak manusia teh datang itu setelah lewat jam 12 biasanya. Nah, iya. Lamun obrolan tarik misalnya kita ngobrol ke naon gitu. Filsafat, filsuf lah gitu misalnya ngobrol ke naon. Sejarah bumi misalnya, bumi datar, bumi bulat. Oh, Bumi kuadrat. Mati kalian. Yang bumi datar, bumi bulat. Saya paham bumi zigzag. Boleh kalian bantai saya. Soalnya kan kadang-kadang gitu. Ya memang sih kadang-kadang juga kalau gadang ada nilai plusnya, misalnya membangun apa ya, pola pikir kita bisa. Tapi kan ada juga misalnya jadi goblok orang teh. Kayak bumi datar misalnya. Ya saya tidak peduli dengan paham Anda. Cuma yang agak sedikit masuk akal dong gitu loh. Ya, bumi datar anjing, kalau bumi datar gimana, Cok? Agak kurang masuk. Buat seru-seruan. Buat seru-seruan, cuma Ada beberapa orang. kan ada yang seperti ini kita, Cok. Seperti tema kita sebelumnya. Yang mana? yang bumi, yang jadi berlebihan. bumi datarnya teh fanatik anjing. Terus ya dapat apa gitu dari bumi datar teh? Dapat apa gitu?
kan cenderung tidak dapat apa-apa. Ya mungkin dia bisa dapat proyek menjadi bulat nanti. Oh, anjing kumaha Kan kalau bumi datar, berarti gimana caranya harus bulat gitu. Dapat proyek dia Anjing di- kerjain itu. di tembok anjing. Di tembok anjing. Di tembok anjing. Dan misalnya dari gadang ini kan apa ya? Kira-kira menurut Panji gitu, Ji. Ada nggak sih stigma buruk itu dari begadang? Misalnya mereka kan suka gadang, terus ada mas-mas udah mau pengangguran jadi sotoy gitu ta. Mas. Mas-mas pengangguran sotoy terus nganggap mana teh anjing mana balik puting itu kumaha aya teh sih. Ya gimana ya? Kalau stigma negatif dari pengangguran sih enak ya jawabnya. Kalau orang kan begadang cari duit, ya Anda pengangguran ngapain begadang? Nah gitu kan. Terus orang tua sih kalau pengalaman dari kalau kerja mungkin dimaklumi, cuma waktu kuliah emang iya bener aktifnya biasanya otak tuh malam-malam ngerjain skripsi apa gitu, pasti malam terus nginep di kosan teman berapa hari nggak Mantap. Nginep kosan teman. Mantap. Teman ya. Iya teman. Tapi nempel. Ay. Teman aja dulu ya, namanya juga usaha. Kalau Firly gimana? Ada stigma buruk nggak sih kalau misalnya itu? Kalau gadang gitu ada stigma buruk sih? Lebih condong ke buruknya sih, kayak lebih ke apa ya, bukan lebih ke nongkrongnya nih sebenarnya mah yang orang sorot gitu dari begadang ini. Kalau misalnya kan kalau kita kan di sini subjeknya ke orang tua merenya, kalau orang ngejelasin ke orang tua. Orang tua kan pasti berpandangan bahwa orang yang begadang di luar itu buruk, tapi ketika begadang di dalam rumah itu biasa aja. Cuman kan di sini harus dikaji lebih dalam lagi. Berarti psikologis nya orang tua berarti mengarahnya bukan di begadangnya sepenuhnya gitu, melainkan di kondisi tertentu lah. Iya. Entah itu angin duduk tadi kan, terus ada begal gitu sih. Kalau dari orang simpelnya mah gitu. Kalau Mas Kevin gimana? Nah, tapi ada benarnya juga, masuk juga. Kadang orang tua tuh ya dulu ya waktu masih ada di ranah Gangster. jadi masih ada di ranah zaman dulu, ranah zaman dulu. Karena ada tua sekali ya. Ya juga anjing. Anjing kita beberapa tahun coba bedanya 8. Udah lah. Jadi waktu zaman dulu juga sempat ngalamin kalau begadang di luar orang tua tuh banyak komplain, sedangkan begadang di dalam rumah orang tua ya nggak terlalu banyak komplain gitu. Menurun lah ya. Iya, ini menjadi pertanyaan juga kenapa gitu. Kenapa di luar dan di dalam tuh apa bedanya, sama-sama nggak bisa tidur kan sebenarnya kan? Mungkin orang tua punya kekhawatiran tersendiri lah ya. Baik itu dari segi kesehatan mungkin, dari khawatirnya pergaulan di luar kan nggak kekontrol ya, nggak kelihat gitu, nggak kejaga juga kalau di luar. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau posisi sekarang udah kerja, alhamdulillah udah cukup lumayan lama juga. Jadi kalau begadang tuh udah ada jadwalnya gitu. Karena mungkin Malam minggu doang gitu kan ya. enggak, jadi Gimana? Jadi udah ada jadwalnya, kayak kebiasaannya sebulan sekali mungkin ada tutup bukuan atau lembur gitu ya pekerjaan. Pasti kondisinya tuh kuat begadang meskipun selama 1 bulan atau 29 hari ke belakang misalkan ya, itu tidurnya normal gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin dari segi kesehatan. Cuman kalau baca-baca sih ya sedikit aja, ini agak panjang gitu. Kalau baca dari halodoc.com memang ada Halodoc apa anjing itu? ini Situs apa anjing? Musim panas Halodoc. anjing. halodoc.com. Oh, Halodoc. Iya, Halodoc. Bukan terpercaya. Jadi beda ya kalau orang tua bicara selalu pakai data gitu ya. Jadi kalau di medis ini sendiri, Medis mah percaya sih. sulit konsentrasi, mungkin ada rentan mengalami kecelakaan ya, mungkin dari kurangnya tidur, jadi kurangnya konsentrasi mungkin sambil berkendara atau bagaimana gitu ya, munculnya penyakit serius contohnya, salah satunya stroke. Dan ya mungkin itu hanya khusus dokter atau orang-orang medis yang bisa jawab menjelaskan seperti ini. Terus menurunkan gairah seksual. Tapi Kenapa harus menurunkan gairah seksual, Bang? Tapi secara medis memang betul gairah seksual menurun karena stamina kita jadi kekuras. Jadi hoream lah gitu ya. Iya, karena kan
malamnya kita kan begadang, yang seharusnya kita biasa aktivitas pagi siang, ya sorenya bagian istirahat dan malam istirahat gitu. Ini malah dibalik gitu, pasti ada yang berubah lah. pasti ada yang berubah lah dari manusia normal gitu loh. Maksudnya kayak gitu aja sih, Del. Betul sih. Kumanya lamun misalnya sebenarnya gadang ter ada iya sih rada naonnya kurangnya ya orang juga agak sedikit agak sedikit pro dan tidak pro. Soalnya kalau misalnya stigmanya orang yang gadang itu biasanya nanti begal, terus mabok-mabokan, terus apa. Tapi ada orang yang gak gadang juga maling, Cok. Iya, ada. Misalnya anak introvert, ada anjing yang suka maling, aing nggak percaya ini anak introvert yang gitu. Tapi aku mah nggak tahu lah, karena mungkin misalnya kita nongkrong di Merudu kan sampai jam 2 lah. Stigma jelek dari masyarakat kan ya bisa aja mabuk dan segala macam. Padahal kalau dia ikut kita begadang kan ya ngobrol-ngobrol juga pada akhirnya. Misal Ikut contoh begadang ya jadi malas pulang kitanya. HHC anjing seminggu di Merudu. Tunggu gitu. Agak sedikit gimana ya pro dan tidak pro sih orang juga gitu. Tentang gadang tuh ya pronya mungkin kalau misalnya kita ngebahasnya berat ya jadi merubah pola pikiran gitu loh. Kalau jeleknya ya mungkin kita kalau lagi gabut di Merudu kayak kita nggak begal gitu misalnya. Jeleknya gitu. Cuma kalau bagusnya banyaknya lebih bagus sih kata orang. Lebih banyak bagusnya daripada jeleknya lah gitu. Sebenarnya begadang juga enggak 100% buruk sih sebenarnya ya. Kalau dilihat dari sesuai kebutuhan kita gitu ya. Makanya ada begadang yang sesuai porsi kebutuhan kita, contoh kayak sebulan sekali, mungkin itu urgensi tertentu misalkan ya. Karena kalau kita nggak pernah dikenalkan dengan yang namanya begadang, di saat ada situasi tertentu yang secara mendadak gitu ya, urgensi gitu ya, Kaget. kita pasti kaget gitu. Kita nggak akan bisa seimbang dengan ya belum rasa ngantuk yang hebat gitu ya. Apalagi lagi tidur misalnya jam 10, tiba-tiba jam 12 malam ada kebakaran apa gitu kan. Ya meskipun itu menegangkan, tetap aja ya yang nggak biasa begadang pasti kaget gitu. Ini bingung cara berpikirnya harus bagaimana, jalan keluarnya gimana ya. Jadi ada plus minusnya sih sebenarnya kalau bicara begadang. Benar sih, sepakat sama Pepin tadi. Gimana kebutuhan sih? Ya. Kayak analoginya mah kayak marah lah. Marah distigmain sama sebagian banyak orang marah itu jelek. Ya. Padahal ketika marah dipakai di tempat yang pas gitu Ya, berarti di waktu yang pas di ya. waktu yang pas itu teh harus gitu. Ya. Masakan orang tua Anda dihina, Anda nggak marah kan seharusnya kan Ya. harus Atau harga diri dipertanyakan. harga diri dijatuhkan menjadi gitu. pertanyaan kan. Ya, ya. Kayak gitulah gitu. Cuman pernah juga nih, ini ada sedikit aja gitu. Agak-agak melenceng dari pembicaraan kita yang begadang. Begadang yang biasa kita lakuin gitu ya. Duk-stak. Heeh. Gue punya sedikit cerita dulu gak bisa tidur tuh pernah nginjek seminggu lah, kurang bisa tidur nyaman gitu. Kenapa sabu? Bangsat sabu. Etan yang makan di Jepang. Sarapan bubur. Sabu Sabu haci. Goblok. Eta mah. Apa anjing kita? Apa Itu itu? syabu-syabu kan? Heeh. Sarapan bubur. Sarapan bubur. Ih, Ya. goblok. Dulu pernah seminggu kurang bisa tidur. Enggak seminggu deh, hampir sebulan lebih lah gitu ya. Ya gagal move on biasa. Oh Galau. Kan Angelnya angel. beda. Orang bisa begadang itu atau orang terpaksa begadang biasanya selain kebutuhan itu juga karena dia memang kedorong sama mental yang kena ya, kayak stres gitu, pikiran. Pasti susah tidur juga gitu. Kalau nggak ada penyakit insomnia ya. Insomnia itu nggak bisa tidur gitu. Cuman kan ya nggak memungkiri juga dong orang yang punya penyakit misalkan stres gitu, penyakit atau bukan ya itu ya. Tapi ya punya pikiran gitu kan ya, pikiran stres kayak gitu, beban gitu ya, yang nggak bisa disalahkan juga kalau dia begadang. Biasanya kan di malam-malam hari tuh orang-orang bisa berpikir fresh, bisa lebih berpikir jernih itu karena sunyi kan suasananya kan, lebih tenang gitu, lebih nggak kayak siang hari atau pagi hari gitu. Pernah sih ngalamin seminggu nggak bisa tidur, cuman bisa 2 jam gitu. Lagi.
Iya, ini nggak bisa tidur nyenyak aja gitu. Paling tidur bisa 2 jam itu karena kecapean terus kebangun lagi gitu. Jadi permasalahan anak muda zaman dulu lah gitu. Gimana sih? Gitu. Ji, ada pengalaman Ji tentang begadang? Ya sebenarnya begadang kalau misalnya dilihat tadi ya dari stigma negatif itu lebih ke ya karena kesehatan mungkin terus kriminalitas juga di malam hari itu tinggi. Iya. Cuma ya kalau pribadi sih begadang saya nggak pernah yang maksudnya nggak pernah begadang yang berlebihan terus yang aneh-aneh gitu. Lebih ke kayak keenakan ngobrol gitu. Deep talk, Mabuk. sedikit lah. Mabok anjing. Haram. Wow, kayak fans Real Madrid ya. Tapi lanjut. Ya apa ya? Kalau pengalaman lebih ke gimana ya? Obrolan malam tuh lebih seru loh. Lebih mendalam, lebih kena gitu. Lebih dapat vibe-nya Lebih fokus. Terus ya kadang-kadang flashback juga. alas ya karena iya Ya semacam itulah. Karena otak kita aktif, banyak yang bisa dibahas. Malam hari lebih fokus daripada biasanya. Terus soalnya kalau misalnya kita ngobrol siang-siang tuh apa ya? Keganggu motor. Ya Kadang-kadang keganggu kebisingan aja sebenarnya, mau bukan ganggu kendaraan sih. Kebisingan aja. ditambah bocil-bocil ganggu itu tuh anjing yang ganggu yang main game nggak ada pintu. anjing Ip anjing si Ip Emang di game itu nggak jualan kusen. Karena tukang mebel. Nggak dapet kusen di situ. Oh, tukang mebelnya udah jadi. apa anjing udah gak usah aneh-aneh Apa anjing? gak usah aneh-aneh goblok gak usah aneh-aneh udah Iya. Tapi serius, pengalaman begadang yang paling seru biasanya apa sih? Buat kita gitu. yang ngobrol cok Selain ngobrol gitu ya, apa gitu. gak ada anjing. Apa gitu? Apa begadang. Kalau dari orang mah pertama ribut gitu bukan kayak misalnya holiday. Biasanya kalau orang pribadi ya, kalau misalnya holiday, misalnya anggaplah kita ke Santolo. Iya. Orang mah tipe orang yang benar-benar nggak mau melewati momen nih. Makanya orang mah suka full day sama anak-anak teh sampai nggak tidur gitu. Pertama itu. Terus kedua kayak misalnya di naik gunung lewatin jam 12 lebih kan itu ada momen-momen yang seru lah kayak gitu. ketemu setan lah ya Kayak waktu pas di villanya siapa itu? Villa Lampu ya kan? Ya, sedikit promo aja gitu, Villa Lampu. Daerah mana? Daerah Cikalong, Wetan Itu ya. tolong editor nanti disensor karena kita sudah disponsori tapi boleh lah pilanya itu di daerah mana? Cikalong Wetan. Waktu itu kita nginep di sana ya kan? Sempat sama Pirly juga, sama Dewa juga, dan Banyakan lah. ya banyak kan sama teman-teman yang lain juga. Sempat ngalamin yang hal-hal yang seru juga gitu. Salah satunya kan Pirly gitu kan ngerebut bantal. Wah, sih. Jadi tarik pisan aja yuk. si Kojo yang ini kan apa? Si Kojo yang mau buat kopi gitu kan, disuruh aing laut disuruh laut aing nyeduh kopinya di laut gitu ya biar gak gandeng. Ada gandeng pisan dan aduh tapi memang ya kalau misalkan bareng sama temen-temen tuh anjir Kayak nggak mau tidur lah lebar gitu. lebar gitu kan. Kenapa ya? padahal kan nggak akan kemana-mana tetap aja Emang, bisa kalau di sih. tapi memang ada momen-momen yang apa ya yang tidak bisa terulang anjir kalau begadang Iya gitu. Apa tuh salah satunya? misalnya kita ngobrol tentang apa ya masa depan lah gitu Visioner gitu ya orangnya ya. kan Kevin Panji kan tua ya jadi kita yang kecil-kecil Dewasa, tolong ya digaris bawahi teman-teman, kita bukan tua. Kita lebih ke dewasa dari segi umur. Umur ya. Lansia. Makanya jawab. Lansia mah anjing bisa digebung lansia mah tua. Lanjut usia namanya. Ya lanjut usia. Lanjut. jadi biasanya kalau gadang gitu apa ya kita cari apa ya cari pengalaman dari yang tua-tua gitu Sharing is sharing misalnya yang tua kita dulunya adalah seorang bandar narkoba misalnya bisa Siapa anjing? Bisa. Bandar narkoba. kita bisa Ini orang lain udah denger polisi bahaya bangsat. enggak lah kan ini ya
tangkap aja Pak, boleh. Kita baru vaksin. Nanti saya ini kirim. Vaksin apa kalau sudah nyambung ya? Nah, misalnya kita ada teman yang seorang narkobawan lah ya. Narkobawan. Narkobawan. Jadi misalnya dia tuh dulu kelam lah masa internet gitu. Kelam. Jadi bisa sharing tentang bahwa mana teh jangan narkoba. Bahwa narkoba teh bisa berdampak kurang kieu dan segala macam lah buruk gitu. Jadi bisa dapat pengalaman lah gitu. Begitu pula misalnya kita di kampus lagi gitu. Ketemu senior-senior kan kalau misalnya gadang kan kita tanya-tanya tentang program dan segala macam gitu. Nah, apalagi kan dulu kalau di himpunan, organisasi, gimana gitu loh. Ya banyak sih keunggulannya, cuma ya kejelekannya dari gadang itu yang tadi. Kalau misalnya kita gadang untuk mencuri, gadang untuk membegal, mabok enggak sih. Enggak itu, Cok. Kalau mabok sudah jelas merusak kesehatan, ditambah begadang. Ya Anda makan daging pun kolesterol. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ya boleh Anda mabok. Ya tapi tolong jangan nusuk orang gitu loh. Kan banyak yang mabok terus nusuk orang anjing untung nanti. Kalau bisa ya mabok tenang aja gitu. Kalau gadang sambil mabok tenang aja, stay home gitu. Apalagi sekarang kan walaupun pandemi ini agak sedikit konspirasi. Tapi ya sudahlah bebas. Tapi saya tidak menganut pandemi ini konspirasi ya teman-teman. Ada orang bukan kita kita pro pandemi lain pro pandemi, kita percaya dengan pandemi karena ada bisnis. Apa tuh? Bisnis apa? Ada lah. Enggak, kita nggak tahu apa-apa, itu biarin aja kalangan langit. Lanjut. Bingungnya lamun nggak ada sih rada bingung sih mau ngomongkan gadang pas semua hal sih kayaknya pasti ada kontroversi lah. Ada lah, nggak hanya begadang aja. Ada. Kita diem pun kontroversi ya. Iya. Kayak misalnya kan kita sekarang, ya info aja sedikit, sekarang kita sudah ada penonton, guys. Di studio kami ini sudah ada penonton. Nggak gerak dari kemarin nih. Ini bingung antara orang atau patung sebenarnya. Dan nggak bersuara juga gitu. Lebih ke pas bunga sih. Wiri Jaket udah sama kayak lemari. nggak ada tuh kan artinya. Lanjut. Ya, orang punya teman ngaji, guru ngaji juga ya. Kita hampir ini ya. Kalau misalkan ngaji gitu ngebahas tentang religius tuh lebih enak di subuh hari gitu ya. Di malam hari gitu ya. Biasanya itu tuh untuk mengkaji kita juga lebih dalam gitu ya. Tambah suasananya yang sunyi gitu kan. Terus kita juga lebih tenang sih dalam secara berpikir ya. Kalau misalkan begadang, ya bukan hanya kita ngebahas religius saja gitu. Ada momennya misalkan kayak berpikir, aduh besok harus makan sama apa gitu kan. Kita harus kayak gimana ini untuk hidup gitu kan. Ya banyak lah bisa dipikirin. Dan banyak juga kan inspirasi di malam hari gitu. Ya biasanya gitu. Terkadang gitu, cuman di siang hari juga ada. Cuma malam. Tapi kalau malam ada inspirasi gitu biasanya paginya lupa, Cok. Biasa. Karena gadang itu tadi yang ngebuat apa? Oh iya. Iya, daya ingat turun. Daya ingat turun kan. Stamina kan. Agak sedikit bukan konspirasi apa ya? Agak sedikit apa ya? Berlawanan lah gitu. Begadang atau tidak. Makanya kalau begadang ya oke lah kalau air putih tetap minum gitu ya, tetap diimbangi dengan ya seminggu 2 kali atau nggak jangan sekali lah, seminggu 2 kali olahraga gitu kan, naik turun tangga gitu contohnya sampai keringetan gitu ya, seperti itu lah. Tapi kalau gadang olahraga malah tambah sakit, Cok. Ya nggak besoknya olahraga juga gitu, maksudnya Mati tidak ya, harus kalau besok seminggu olahraga. gitu, tidak harus seminggu ya kan, Jadwal lah gitu. ya jadwal tetap harus ada, memperhatikan kesehatan juga kan. Jadi ya untuk teman-teman yang mau gadang silakan, yang nggak mau gadang pun silakan, karena saya tidak peduli gitu. Cuma untuk digarisbawahi, kita sekali lagi gitu, nggak sekali lagi sih, beberapa kali ke depan mungkin kita akan mengingatkan bahwa kita boleh berbeda pendapat gitu loh. Karena ini pun obrolan orang awam lah gitu. Jadi orang awam berbicara, jadi nggak usah yang tiba-tiba nanti anjing ini orang-orang tuh menghimbau orang-orang buat begadang atau gimana? Iya. Begadang, Anda otak Anda yang harus begadang. Ya kita juga nggak munafik ya.
kita juga nggak munafik, mungkin di setiap daerah gak mungkin sih kalau nggak ada yang begadang, pasti ada aja yang begadang. Tapi yang balik lagi yang tadi ke belakang kata si Manuk, orang mah setuju kata Manuk, mungkin ini tuh budaya Indonesia. Manuk Karena siapa ya? Manuk yang Panji, bunyi. banyak Panji gitu. Kirain manuk yang bunyi Budaya sekarang Indonesia. bangsat. Budaya Indonesia itu karena orang kalau lihat bule-bule gitu misalnya di interview atau misalnya lihat YouTube-nya lah, asa jarang yang begadang gitu. Entah itu bagian budaya gitu, entah apa. Ya nggak tahu juga. Bukan budaya sih, ya kebiasaan lah gitu. Kebiasaan. Habit lah gitu. Soalnya banyak orang yang begadang pun jadi sukses tuh. Contoh Einstein misalnya. Einstein kan tidurnya berapa? 3 jam lah mungkin ya. Iya. Orang baca Itu itu yang 3 lebih jam parah lah. mah apa sih yang buat listrik teh? Apa Oh, Edison? Tesla. Yang buat Tesla. Heeh. Bukan Tesla mobil, ini Tesla listrik yang zaman dulu. Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla kan dia cuma tidur berapa jam. Ya, Itu tapi juga kan dia Pak, kan Pak Habibie juga. Pak Habibie juga. Pak Habibie juga Habibie tidurnya juga. sangat-sangat kurang itu dia. 2-4 jam sehari dia. Iya, Iya. dia presiden, terus ini pesawat juga ya di Indonesia. Profesor. ya dia begadang. Ya kalau Einstein misalnya begadang itu kan penelitian, kita begadang lagi Cuk. Tapi kita juga meneliti sebenarnya. Meneliti apa ini? Meneliti hidup orang lain. Oh, jadi sekarang gibah ada definisi barunya guys. Meneliti Gibah adalah meneliti hidup orang lain. alurnya mau kemana gitu. Nah, Nah, gitu. tapi ini juga nih buat teman-teman yang mungkin ini mayoritas si obrolan awam ini ya Dew ya Fir, Panji. Obrolan awam ini akan nyampe ke teman-teman kita yang masih muda, yang masih nongkrong di warung-warung mungkin ya, atau di pos ronda, dimanapun kalian berada. Pada saat mendengarkan ini, tolong lebih kondusif lah sedikit. Nah, maksudnya Jangan kayak fans jangan, Madrid, Cok. ya jangan terlalu Rusuh. berisik banget gitu. Apalagi harus setiap hari kalian begadang gitu. Ya oke lah misalkan saya nggak tiap hari Pak begadangnya ya, tapi kan di dalam satu tempat itu ada banyak orang yang hampir setiap hari gonta-ganti orang begadangnya gitu, dan selalu berisik. Jadi lebih kondusif aja sih sebenarnya. Contohnya kan kayak Bapak SN gitu ya yang selalu komplain. Ya mungkin satu kali. Walaupun Anda kalau berisik juga. Wah. Ya. Guys, Tidak pakai toa ya. Nggak pakai toa sekarang udah nggak boleh. Warga sekitar lah ya. Ya, jadi ya maksudnya untuk lebih kondusif aja sih sebenarnya ya. Untuk lebih nggak usah terlalu uraan banget sih ya, nggak usah terlalu teriak-teriak atau dengerin lagu kencang banget gitu. Ya lihat situasi dan kondisi lah teman-teman ya. gitulah. Jadi memang apa ya, kita juga jadi gini teman-teman yang mendengar mungkin ya, misalnya Anda ingin gadang, Anda pikirkan tadi resiko-resiko yang kita sebutkan tadi. Iya. karena kita lulusan dokter juga. Dokter hewan anjing. Dokter apa ini? Ya boleh Anda gadang, tapi Anda juga ya tahu resikonya lah. Ya. Gitu. Sesuai porsi lah ya. Sesuai porsi tadi, ya benar. Jangan tiba-tiba nanti saya tidak peduli juga sih misalnya ada yang komplain ke kita, wah ini menggiring massa untuk begadang. Saya tidak peduli, sekali lagi terserah Anda. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh orang itu tuh pasti ya pernah begadang dan ganggu orang kan. Pasti itu orang kayak gitu tuh pasti Iya, pernah. Cok. Pasti pernah. Ini menggiring orang untuk begadang. Waktu muda Anda kemana? Anjing, masalahnya tuh waktu muda Anda tuh sibuknya ngapain itu? Orang main monopoli aja pasti pernah ngerasain begadang anjing. Tergantung kalau daerahnya ada monopoli atau enggak. Iya, Biasanya iya. kalau daerah yang Ya congklak kayak apa kayak Kan nggak atau kelereng nanti kayak kan bentar gitu. lagi monopoli haram. Wush. Segala haram anjing. Ngobrol haram. Kowe kabeh goblok. Ada orang-orang yang ya sedikit apa ya, kepalanya sedikit mungkin tidak ada yang segala diharamkan. Ya. Gitu loh. Pokoknya kalian yang mendengarkan jangan terlalu kejam sama orang, dengerin. Nah, biasa aja, jangan Biasa aja ribut santai lagi. lah gitu, netral aja hidup malah. Usah ribut-ribut. Begadang mau sok enggak juga, ya enggak jadi masalah lah ya. Asal Tapi orang ada pertanyaan sih. apa tuh? Misalnya kita gadang, kan sekarang trennya lagi motor tuh. Nah, begadang Oh, night untuk ride, night ride.
Eta GJ atau ente sih sebenarnya? Sebenarnya dari Dari pandangan Mas Kevin misalnya Oke gimana? ya, dari gua sendiri. Wow. Iya nah tumpul anjing. Jika penonton tumpul. Gua nonton empat matanya. Tapi buat orang sendiri yang selaku anak motor, anjir anak motor. Iya, yang lahirnya dari knalpot. Selaku orang ya anak motor juga, orang nggak memungkiri selalu suka NR gitu, night ride. Kenapa milih NR atau night ride? Karena biasanya jalanan itu lebih sepi kalau lebih malam gitu. Semakin malam semakin subuh semakin sepi jalanan. Cuman ya itu tadi yang Bisa tadinya balap liar sepi, gitu. ya bukan dari balap liar misalkan. Beda kalau misalkan balap liar lepas atau pinggiran kayak gitu bahasanya bukan NR, tapi NR tuh riding kita ke satu tempat. Cuman Malam-malam pakai malam ya subuh gitu ya, udah jelas malam ke subuhin night ride disebutnya. Cuman dengan mungkin kecepatan yang agak tinggi, mungkin ya bisa melakukan speeding gitu. Kamu itu loh itu nih. 200 anjing motor apa anjing 200 Buruk di anjing Indonesia. anjing bangsat. Ya bisa R6 mungkin moge gitu, tapi ya jalanan mana anjing Jangan mau yang 200 anjing mati cok anjing kucing 200 keburu ngelewat anjing. kucing babi. Ya itu sebenarnya agak meresahkan juga ketika dimana contohnya kayak kemarin kasus di Lembang ya. Teman-teman yang NR juga ya udah knalpotnya bising, terus pesertanya banyak gitu ya, yang NR juga ya harusnya jalanan sepi jadi malah banyak motor ya. Ujung-ujungnya berisik gitu kan, apalagi dengan knalpot yang bising banget gitu, yang sengaja di speeding di daerah tempat pemukiman gitu ya. Ya tetap kalau menurut orang sih tetap kontrol aja lah, nggak usah berlebihan. Toh mau ngebutnya ke satu daerah juga nggak akan jadi juara juga kok. Kalau celaka juga Daerah tetap- juga akan pindah cok. Iya, tetap Orang-orang jual di Gunung Putri kan ya ruas. nggak mungkin juga sih sebenarnya. Anjing nggak pindah, cina tiketnya beda. Belum karena beda deh. Ya, iya salah satunya itu sih. Cuman ini pesan juga buat teman-teman yang suka NR, teman-teman yang suka riding malam, apalagi khusus yang knalpotnya bising, apalagi masuk ke daerah wilayah penduduk atau jalanan yang sempit, ya tetap kontrol lah. Kalau bisa nggak usah digaspol banget gitu loh. Orang mau kemana sih gitu. Lanjut. Kalau menurut mana Ji gimana kalau yang naik ride gitu menurut Anda GJ atau biasa aja atau diperbolehkan, diharuskan malah tuh gimana? Ya naik ride sih kayaknya emang lagi tren lah ya, tren akhir-akhir ini mungkin karena pandemi juga banyak orang yang jenuh butuh hiburan atau apa gitu kan, mulai ada aktivitas-aktivitas kayak ya mungkin ada orang-orang yang suka dengan motor, ya menurut dia mungkin keren lah ya. Padahal menurut Anda gimana? Ya berisik. Kayak waktu itu kan ada dia yang di berita itu ya, yang naik ride dibalok sama warga itu. Iya, yang dibalok itu. Dibalok. Mau Enggak, cuma dipukul doang motornya. Cuma dipukul, ada yang diguyur, ada yang apa gitu. Saya setuju sih. Saya juga setuju. Karena kadang ya nggak inilah nggak mendiskreditkan gitu lah ya guys gitu. Cuma kadang-kadang ada orang-orang yang begadang untuk naik ride itu anjing gitu loh. Bawa motornya tuh emang nggak ngotak anjing, ngebahayain orang, apalagi sampai apa sih namanya tuh kalau di gitu tuh ngegunting dan segala macam kan bahaya gitu loh. Kadang-kadang juga ada yang nggak pakai helm, ada yang nggak pakai jaket dan segala macam. Masalah yang jadi masalah kalau Anda mati, kita yang ribet tuh. Misalnya dia di depan kita, terus tergelincir lah motornya teh jatuh depan kita kan ribet gitu anjing. namun labuna kaluhur mah. Enggak, itu lebih ribet nanti gimana. Tapi Di atasnya ada rumah sakit. buat ya orang pribadi juga selaku anak motor gitu ya, yang nggak anak motor banget, nggak kayak orang lain yang profesional banget gitu ya. Kalau satu daerah orang misalkan sering banyak knalpot bising lewat, lama-lama juga sih kompor. Karena kan kita kan kondisi belum ada orang tua yang sedang sakit mungkin, yang butuh istirahat mungkin, yang besoknya harus bertani kan. Rata-rata orang-orang yang naik ride gitu, yang speeding di jalan rata-rata kan ke daerah yang sepi, ke daerah-daerah gunung gitu kan. Ya kan pasti itu mayoritas kan mereka ya kebutuhannya pekerjaannya kan tani gitu, yang besok pagi atau subuh harus bangun gitu kan, kasihan juga sebenarnya ya. Ganggu lah ya. Jadi Ya, untuk terganggu. teman-teman yang mungkin suka naik ride,
tetap safety, pakai Ya. helm, pakai ya kalau bisa pakai wear pack sih biar lebih aman lah. Cuma kan kalau pakai wear pack ribet lah ya. Ya ribet mau balap anjing mau kemana anjing. Kan mereka balap-balapan anjing kalau malam. Ya kalau jangan balap-balapan juga lah. Biasa aja lah gitu. Biasa aja. Kalau nggak jaket yang agak tebal dikit Ya. lah. Soalnya kalau nanti Anda angin duduk, perawat dan dokter yang ribet gitu. Jadi nyusahin orang lah intinya. Kalau kalau Anda mau naik ride ya boleh safety. Angin duduk wae goblok bahas. Serius, Cok. Kalau itu bisa angin duduk anjing. Cuman menurut orang gitu ya. Tadi pertanyaan apa sih, Dok? Ya bagaimana GJ atau GJ atau enggak kalau yang begadang untuk ride gitu. Ayo orang mah bisa dibilang GJ bisa enggak karena ini mah pribadi orang ya, ini mah pendapat pribadi orang. Ketika orang tiap malam minggu pulang, terus ada anak-anak motor, kalau orang gitu ya merasa aman ya orang mah, iya. karena kebetulan teman-teman orang juga lah lumayan banyak gitu di motor gitu. Iya, iya. Terus orang juga mengenal lah secara personal gitu ke teman-teman yang suka memotoran, emang baik-baik gitu orangnya. Cuman di sini orang pingin apa ya, ingin sedikit kasih masukan lah untuk teman-teman yang suka main di aspal gitu di jalanan. Ada beberapa oknum juga kan yang bisa yang meresahkan warga lah gitu. Cuman kalau orang balik lagi merasa aman aja gitu kalau misalnya ada teman-teman yang suka memotoran gitu kopdar merasa aman. Urang juga waktu itu pernah waktu SMA. Kadang orang teh di tongkrongan waktu SMA teh. Pulang teh jam 2 keadaan teh lagi malam minggu aman urang teh. Malam minggu kalem dah aya ieu. Jadi ada kelebihan. Gitu. Ya kami pun berterima kasih kepada orang-orang yang suka night ride karena gara-gara Anda tingkat ke kriminalitas bisa ditekan sedikit lah. Iya. Soalnya kan kalau begal lihat banyakan gitu kan agak ngeri juga. Emang jadi takut rame kan jadi jalanan. takut, Cok. Enggak beda waktu zaman orang dulu. Dulu waktu masih SMP gitu, keluar malam minggu agak-agak ngeri gitu. Random lah kan itu. Iya, yang keluar. Apalagi bisa lah kalau gangster bisa gitu. dikatakan Bandung adalah kota gangster lah gitu. Iya, Zaman dulu kan banyak pisan aja gangsternya Bandung. Rata-rata juga didiriin di Bandung Geng ya. motor. Rata-rata kan di Bandung dirinya gangster. geng motor ya, lebih ke geng motor gangsternya. Random banget dulu mah ya. Wah, Malam minggu keluar udah sama cewek juga nganterin cewek pulang aja rada-rada takut kalau pakai Agak motor ngeri, yang ini. Tapi sekarang masih ada nggak sih kalau Apa? gangster gitu malam-malam ada nggak sih? Nah, sebenarnya kemarin sempat ngeliat-lihat juga di sosial media ya, di TikTok. Lagi booming juga dari teman-teman yang warung gitu ya. Teman-teman yang di geng motor, tapi ya selama di jalan, selama orang di jalan, alhamdulillah aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya, tapi nggak tahu ya kalau kondisi kriminal di jalan seperti apa, mungkin Pak Kapolrestabes Bandung yang lebih tahu, mungkin atau Pak polisi yang lebih tahu yang lebih lengkapnya seperti apa gitu. Cuman ya alhamdulillah selama ini baik teman-teman komunitas warung atau komunitas motor, alhamdulillah mana-mana aja di jalan, nggak ada yang arogan gitu. Selain ya ada yang speeding khawatir lah ya, apalagi terutama Lembang ya, main gunting-gunting jalanannya di tikungan gitu. Kayak ya aduh agak-agak ngeri juga sebenarnya. Cuman gimana ya marahinnya, susah tuh. Ya mau nggak mau warga kadang suka kesel sih. Wajar aja warga Wajar marah lah. juga. Itu mah sangat wajar lah gitu kalau misalnya warga Lembang atau warga Pangalengan kan itu suka jadi spot night ride gitu kan. Wajar lah menurut orang marah karena ya sekarang taruh misalnya ada yang night ride-nya misalnya berapa motor ya biasanya? 10 motor lah misalnya. 10 motor pakai knalpot berisik semua kan ya. Gimana ya itu tolong Bapak polisi agak ditindak. Kayak badai lewat. Kalau 10 motor gitu jalan barengan knalpot racing semua kan berisik. Kadang ngegetar kan, Kadang ngegetar jalan anjir. etalase. Kamu mau gemak itu. Ya tetap kondusif aja buat teman-teman motor lah. Kita mah ini mah obrolan awam ya. Emang kita juga nggak memungkiri itu sebenarnya terjadi ya. Gitu. Ya kan nggak memungkiri, emang betul terjadi kan. Dan seru juga lah. Iya, ya. Kalau nggak ada kasus-kasus seperti ini kita juga nggak bisa. Nggak ada obrolan. Ya, bukan hanya nggak ada obrolan, Cok, tapi ya nggak berwarna ini gitu loh. Bayangin aja itu. Jadi yang masuk maghrib jadi kayak kuburan, sepi aja. Malah lebih serem ya. Itu 10 tahun lalu gitu loh. 10 tahun gitu. Ke Bandung misalnya 10 tahun lalu. Oh iya waktu orang SMP. Ngeri, Cok. Iya sih, emang bener sih kalau Di mana-mananya. Ngeri, Cok, di mana-mana anjir itu. kayak misalnya kita ke Punjul pulang jam 1. Wah, udah. Serem juga sih. Oh, iya. Iya. Jadi di sini kita mau berterima kasih juga untuk orang-orang yang suka night ride. Walaupun Anda memang mungkin tidak ada kerjaan tapi ya sudahlah ya.
Ya, Kita berterima kasih juga. Terus kita juga harus berterima kasih Cok sama kepolisian kita. Iya. Soalnya kan perkembangan zamannya dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang kan 10 tahun yang lalu kan tindak kriminalitas di contoh di Bandung lah gitu. Iya. Kan agak ngeri gitu. Iya, Tapi iya. seiringnya kesini Berjalan kan waktu, jadi ya. bagus gitu. Iya, iya, iya. Berarti kan kinerja kepolisian kita kan lumayan lah. Ya, Gitu. alhamdulillah. Bagus lah gitu, Ya. keren. Alhamdulillah. Ya, Kalau selalu bisa bergerak. ditingkatin ya Pak. Hmm. Karena permasalahan kita tidak hanya itu saja, banyak permasalahan-permasalahan lain, dan saya pun tidak memungkiri pasti di kepolisian kita ada oknum. Tolong itu juga diberantas karena oknum polisi kadang-kadang lebih wadidaw dari gangster gitu Pak. Ada tukang bakso nih di depan. Wah, Pesan. Pak Oga kan ngeselin juga kan. Siapa Pak Uga? Paham kan? Siapa Pak Uga? Pak Oga. Oh, iya iya. Nah, itu siapa? Pak itu Firly ya, bukan saya. Saya nggak tahu. Ya oknum gitu. Oknumnya gitu agak diberesin ya Pak, tolong Bapak kepolisian agar negara kita lebih sejahtera gitu loh. Ya lebih tentram sih, lebih Ya, tepatnya, lebih mantap. lebih tentram. Kalau lebih bisa aman. juga ya sedikit saran jangan gangster doang gitu. Karena Hmm. kadang-kadang ada DPR kita juga yang kayak gangster gitu. Oh. Kalau orang-orang di pemerintahan kita kayak gangster gitu. Tolong itu juga agak dikondisiin gitu Pak. Oh, Karena itu. kami agak kelaparan nampaknya di bawah. Tolong ya Pak. Belum dikondisikan. Tolong dikondisikan ya Pak. Jika tewakan. Belum. Poinnya. Oh, gunana lewat orang mah ini Itu koruptor. Oh, Koruptor itu harus ditangkepin anjing. Ya iyalah kalau Apalagi ya sedikit menyimpang dari obrolan kita tapi sedikit nyambung juga. apa tuh? DPR kan ya suka gadang sudah jelas sudah jelas lah. Kurang tidurnya. Tapi kan Oh, bobo gitu. juga. Ya, tapi tolong Bapak-bapak DPR korupsinya jangan bansos ya. Anjing emang tuh yang korupsi bansos emang goblok anjing. Kemarin DPR. Ada dari DPR. Oh, ada. Mungkin. Oh, mungkin. Dari oknum bukan DPR lah, dari pemerintah lah. pemerintah lebih Dari tepatnya. pemerintah. Itu kan korupsi bansos kan goblok kali gitu loh. Yang motong itu teh 10.000 teh. Ya. Karena cuma 10.000 ya. Per paket, Pak. Iya, tapi cuma Ya 10.000 tapi kalau Oh, iya, dikalkulasikan iya, dengan iya, yang iya. lain kan bisa jadi 3 triliun juga gitu loh. 10.000 mah dikit korupsinya tuh. Oh, Beda iya. sama yang Enip kemarin 500.000. Waduh anjing. Sih. Enip tongkrongan kemarin 500.000 itu 10.000 dikit, ngajuin kebebasan juga kasih aja Pak. Ya, Jadi Anda nggak pro apa-apa. koruptor. Wah, sangat. Enggak juga. Enggak juga. Anjrat anjing. Enggak juga sih. Kalau pro sih dibilang pro enggak ya, cuman Yang penting ada komisi. enggak ya gini ya. Kan pro tuh harus dipanjangin dulu loh. Pro tuh sesuai Prostitusi. protokol enggak gitu, sesuai protokol enggak. Ya gitu. tidak ada dong korupsi yang sesuai protokol gimana anjing. Itu Oh coba. anjing iya cok kalau misalnya korupsi ada protokolnya misalnya orang korupsi bansos misalnya 3 triliun. Nah protokolernya misalnya kita harus ngehubungi siapa dulu. Kayaknya gitu cok kalau korupsi. Kalau sesuai protokol. Kalau orang protokolnya mungkin si korupsinya nggak apa-apa lah 10.000 ya mungkin buat biaya bensin atau ya. Tapi nggak Nggak mungkin, boleh dong. Tapi nggak mungkin ya 10.000 ngisi bensin buat Mercy kan. $10.000 bro. Oh, terlalu besar itu mas. 10.000 rupiah ini mah. Oh. Mungkin buat bayar parkir. Ya nggak jadi masalah sih sebenarnya mah. Kuruna ka Zimbabwe-keun nya 10.000 teh dengan beli dog unggul kan. Apa tuh nu 1 miliar? Mau gerobak anjing karunya anjing ribu. Anjing ribunya. Malah bahas korupsi bangsat. jangan Kadang juga ini. Tapi jangan usah jauh-jauh dulu ke kita kan bahas soal dari begadang, tongkrongan, terus teman-teman motor yang selalu ya naik ride gitulah ya katakan. Right. Terus kadang korupsi juga selalu ada di tongkrongan ya. Benar nggak sih? Nggak usah jauh-jauh ke Semua- atas lah. Semua kumpulan lah. Semua lini lah. Nah, semua aspek. Bahkan bukan hanya di kelas perusahaan yang besar atau pemerintahan gitu kan. Ya kadang-kadang kita ke orang tua juga korupsi cok. Ya. Oh, nikot ya. Itu lebih kita merasa itu selalu dalam protokol ya. Padahal itu juga di luar protokol. Ya nggak boleh dong korupsi yang nggak boleh protokol dong. Korupsi tidak boleh dong. Iya. Ya nggak tahu sih kalau orang di pemerintahan ya.
Ya kita kan nggak tahu, kita bukan orang sana, kita mah orang bawah, kita mah. Nggak pakai protokol ya. Ya usah pakai protokol lah ya. Ya kalau Tidak terlalu formal kalau di lah. sana kan pakai protokol, makanya harus. Oh, jadi orang-orang yang nggak ketangkap itu nggak pakai sesuai protokol, Cok. Kenapa? Ya iyalah. Kalau sesuai protokol nggak ketahuan loh. Iyalah, benar lah. Iya Misalnya juga sesuai protokol, kita korupsi enggak, saya tidak pro korupsi ya, tolong. Cuma ini mah ya simulasi saja, misalnya sesuai protokol kita mau korupsi, kita harus menghubungi siapa dulu. Jadi kong kali kong nih. Cuman gini, sorry ulang salah. Cuman orang pernah dengar dari salah satu komedian yang sekarang lagi di penjara. Mungkin enggak lagi direhab. Dia pernah bilang, ya kalau mau korupsi jangan bansos juga, anjing pilih-pilih gitu loh. Kecida aja karena Kebangetan banget sih anjing gitu. kalau kita misalnya bicara misalnya stop korupsi ya agak susah ya di negara kita gitu. Korupsi. Cuma ya tolong Bapak kalau mau korupsi jangan bansos. Susah. Kita berempat masih bisa makan lah gitu kasarnya, masih bisa karena orang tua kita masih bisa lah ngasih kita makan. Cuma kalau mas-mas yang di pinggir jalan, Kayak gini loh. Ini buat Bapak nih ya. Ini saya langsung menuju ke Bapak yang sudah ngambil duit rakyat. Nih, Pak, dengerin ya, Pak. Persoalan duit rakyat itu sudah mah kadang apa ya? Enggak tepat gitu loh. Kadang enggak tepat, kadang melenceng. Tambah ada korupsi lagi. kan bangsa. Blok anjing. Udah korupsi yang dikorupsinya bansos kan. Jika nama rek beli Monas. Buat apa anjing? Apa ini nikah cida bansos? Toksik. Ini udah masuk ke ranah toksik ya. Tapi beneran, Pak. Buat apa gitu, Pak? Aduh, besar-besar banget Itu gitu gajinya udah gede loh. Hmm. Yang orang mikirin teh ini gaji ya kita katakan anggota DPR misalnya atau enggak di pemerintahan ya. Orang lah gitu ya misalkan ya. Yang punya penghasilannya besar. tetap korupsi kan What? anjing. Why gitu. Kalau Kalau kata tretan tretan muslim kan why why gitu gitu anjing. anjing. Saya teh nggak- jadi apa kayaknya orang yang gitu teh tamak, Cok. Ya udah nggak tahu ya. Udah setan udah menjadi sifat dia, weh. Jadi bukan dia menjadi sifat setan, tapi setan menjadi sifat dia gitu. Tingkah asupan jin menurut saya. Jin juga bahkan nggak ngerti gitu. Nah, siapa yang masukin gitu? Jin mana yang korupsi? Oh, gitu. Enggak ada jin. Cok, Makanya jadi jin. Udah. Bodoh goblok. Siapa yang mau jadi jin? Goblok nggak ada yang mau dong jadi jin. Jin aja segitu-gitunya aja kadang ya masih setia loh sama majikan. Contoh dukun punya jin masih setia ke majikannya meskipun Kita juga nggak dikasih pernah makan dapat dia. ini, Cok, nggak pernah dapat cerita jin korupsi ya. Sebenarnya karena kita juga nggak hidup di alam jin ya sebenarnya. Cuman nggak pernah aja dengar gitu cerita jin masuk ke dalam manusia gitu terus cerita gitu kayak kesurupan itu. Aku udah pernah korupsi di alamku, anjing. Nggak pernah juga sih, paling juga saya minta tumbal gitu kan, saya minta kopi pahit gitu. Kopi. Gak ada warung. Gak ada warung di alam ini mah. Ada yang minta duit bansos nggak ada. Gak ada. Ada, Cok. Karena buat apa dibeliin Rolex juga nggak mungkin. Kan kemarin kan dibelanjain apa jam tangan ya ke Amerika ya, Iya. katanya. Padahal beli jam di pasar baru juga ada itu. Rorek-rorekannya. Ya itu nggak usah gaul-gaulan. Nah, Ya, orang apalagi ini- kemarin kan tambahnya ini yang bukan korupsi sih. Ya orang nggak ngerti lah hukumnya kayak gimana. Cuma kan kemarin anggota parlemen kita kan ada yang minta Gucci jadi baju kan. Aduh, Ada, LP Iya, bukan LP. Gucci. Jadikan LP. yang dijadiin piyama teh aja. Kok Bukan, Baju jadi dinas baju ya? dinas. Piyama Dinas. mau misalnya. Ah, masa Serius? piyama? Serius. Piyama masa pakai anggaran negara? Baju tidur mah pakai baju partai, weh itu. Jika nama pakai bahana kulit naga. Betul anjing mahal gitu. Pakai nama. Pakai kulit naga dengan Nyari naganya aja susah. Ada udang, goblok pakai kulit naga, pakai sare lagi. Pernah nanti. Lain ya pakai gue kemana sih sikna sekira naon? Pernah malu kojo. Kojo itu siapa ya? Tolong. Kojojo. Kalau ada yang namanya Kojo di sini keluar. Tapi jangan ngomong kamu bau Pepsodent. Pepsodent mah wangi. Ya, antonim. Kebalikan. Aduh anjing tsunami anjing. Maaf guys, topi kopi bahe. Kita dekat jurang soalnya ngobrol. Bukan jurang mana, Bang? Ya pura-pura gitu. Ya ini nggak masuk. Serius bisa ini. Ini nggak masuk. Goblok. Ya gitu. Ya paling gitu ya. Yoi. Gitu sih, udah. Paling gitunya. Apalagi Banyak sebenarnya Ah, begadang silakan. random sih.
Cuma kalau mau diudahin juga nggak jadi masalah. HP orang gitu. Buat recording bukan aing juga yang edit. Orang kita mau cuma tamu ya. Cuma tamu malah nggak disuguhin apa-apa nih anjing. Nasi goreng beli sendiri. Kebab. Kebab ya. 5 orang kan orang geus ngomong enak para manu kungkul. Parah banget. Bintang tamu di sini buat kalian yang mau diundang ke obrolan awam, hati-hati ya. Dikasih suguhannya para manuk. Milet anjing Kalau kalau nggak nanti mah kalau mau kesini bawa parcel lah ya. minimal bawa parcel ya. Lebaran anjing dia. Ya paling segitu ya Yuk. untuk kali ini mungkin. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang, Ji. Terima kasih Anji ya. Mas Kevin, terima kasih Mas Oke, Kevin. sama-sama. Seperti biasa, Anda boleh berpendapat seperti apapun, terserah. Anda mau setuju, terserah, silahkan. Nggak setuju juga nggak apa-apa, karena saya tidak peduli. Nggak didengar juga nggak apa-apa. Peridengar juga nggak apa-apa lah ya. Mending di subscribe lah ya. Nggak juga. Nah, sih. nggak juga. Ini mah cuma anti- iseng aja ngupload, Iya. kejek. anti minta-minta subscribe gitu. Nggak usah lah. Karena orang kalau udah suka pun pasti subscribe gitu loh. Nggak usah Bener. subscribe guys. Nggak usah Usah. subscribe. Nggak usah subscribe lah, udah. Udah. Ya udah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Tunggu konten selanjutnya Yuk. dari kami, oke? Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa.